Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilki Zira Melesya Dewi dengan NIM 23030. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum jaringan komputer modul 7, yaitu konfigurasi pengelamatan IPv6. Di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Untuk latihan 1 langkah 1, yaitu sambungkan jaringan sebagaimana dalam topologi. Jadi ini kita menggunakan kabel strike PCI, ini F01 ke F06, dari S1 ini F05 ke G01, habis itu dari R1 ini G00 ke G00, dari ISP ini G01 F01. Langkah selanjutnya yaitu hapuslah konfigurasi pada router dan switch, kemudian reload perangkatnya. Kita ke S1, enable konfigurasi terminal. Setelah itu ini kita salin saja. Setelah itu reload, setelah itu kita yes saja. Nah, setelah itu langkah selanjutnya yaitu konfigurasikan IP address dan default gateway pada PC sesuai dengan tabel pengelamatan. Kita ke PCA, ke IP configuration, ini 192.168.1.10. Subnet masknya ini sesuai sudah. Default gateway-nya 192.168.1.1. Lanjut ke IPv6 address-nya 1 DB8 baca 1 10. Di sini 64. Setelah itu default gateway-nya ini FE80 1. Ini udah selesai. Lanjut ke yang eksternal, ke desktop, IP configuration 209.165.200.226. Ini diganti menjadi 224 karena prefixnya itu 27. Default gateway-nya itu 209.165.200.225. Setelah itu kita ke yang IPv6 nya itu 21 DB8 226, ininya 64. Di default gateway-nya itu FE80 225. Cek tadi apakah yang ini sudah. Oh ya sudah. Lanjut ke langkah keempat, yaitu konfigurasikan router R1 dan ISP dan switch S1 menggunakan konfigurasi awal yang disediakan berikut.
Jadi kita ke R1. Nah, ini kita nulis saja. Setelah itu enable konfigurasi terminal. Nah, ini kita salin saja. Nah, ke sini kita salin, Ctrl C, kita paste. Nah, seperti ini. Sudah selesai. Selanjutnya kita ke ISP. Di ini di mau saja. Setelah itu ini enable konfigurasi terminal. Ini juga salin, langsung saja disalin. Paste. Sudah selesai. Setelah itu kita ke S1. Setelah itu kita enable konfigurasi terminal. Langsung ini keulang. Nah, ini kita salin saja. Oke. Oh, ini segini saja. Setelah itu kita paste. Sudah selesai. Lanjut ke langkah kelima, konfigurasikan tabel IP host pada router. Ke R1. Setelah itu nah, ini ke R1 kita salin ini. Nah, seperti ini. Lanjut ke latihan 2. Langkah 1 itu uji konektivitas jaringan dari jaringan R1 menggunakan PCA. Berarti kita ke PCA, ke command prompt, kita lakukan ping ini, ping ini. Nah, ini sesuai. Lanjut kita ping yang kedua, yaitu ini. Kita ini saja paste. Nah, ini sudah. Lanjut dari PCA ping alamat yang tercantum dalam tabel di bawah ini. Kemudian rekamlah waktu round trip rata-rata dalam IPv4 time to live. Nah, jadi ini kita ping salin paste. Nah, ini untuk TTL-nya 128 dan untuk MS-nya ini 3. Jadi ini diganti ke 3. Jadi kita ping lagi. Ping.
Nah, untuk TTL-nya ini 128. Untuk MS-nya itu 0. Kita ping ke yang ketiga. TTL-nya 225, ini 225. MS-nya itu 6. Lanjut kita ping. Untuk TTL-nya 225, average-nya itu 7. Lanjut ke ping yang selanjutnya. Ping. Oke, kita tunggu. Nah, ini untuk TTL-nya 225. Average-nya itu 0. Lanjut. Ping. TTL-nya 225. 2. Untuk average-nya 2. Oke. Lanjut. Ping. Nah, ini TTL-nya 225. Untuk average-nya itu 1. Kita lanjut ping yang selanjutnya. Ping. TTL-nya 225 dan untuk average-nya itu 7. Lanjut. Kita ping ke yang selanjutnya. Ping. Kita copy paste saja. Nah, untuk TTL-nya itu 254 dan untuk average-nya itu 23. Lanjut. Untuk TTL-nya 254, untuk average-nya itu 12. Lanjut. Ping. Nah, untuk TTL-nya 254, untuk average-nya itu 16. Kita lanjut lagi. Ping. TTL-nya itu 254, average-nya itu 11. Kita lanjut. Nah, ini TTL-nya 126, untuk average-nya itu 19. Oke, kita lanjut ke yang terakhir.
ping oke. Total TL nya 126, average nya itu 15. Oke. Nah, setelah itu kita lanjut ke langkah kedua, gunakan perintah ping pada PCA. Jadi kita ke PCA, ini tetap di PCA. Setelah itu kita ping. Nah, setelah di ping kita masukkan ini ping T. Nah, ini jangan lupa di sininya kasih ini. Oke. Enter. Nah, ini kita coba putuskan kabelnya. Nah, maka ini di sini tulisannya destination host untouchable. Kita sambungkan lagi. Maka berjalan lagi. Nah, untuk menghentikannya kita kontrol C saja. Nah, setelah itu di sini tuh ada pertanyaan pesan error ICMP apa yang Anda terima. Jawabannya itu destination host untouchable ini. Nah, setelah itu kita langsung ke langkah ketiga, uji konektivitas dari jaringan R1 menggunakan perangkat Cisco. Kita ke R1. Setelah itu kita ini ping ini 2 paste. Nah, setelah itu kita ping ini eksternal V4. Setelah itu kita lanjut ke pertanyaannya, IP address apa yang digunakan. Jadi IP address yang digunakan itu 209.165.200.226. Oke, setelah itu kita lanjut. Ada lebih banyak opsi yang tersedia bagi perintah ping pada CLI. Ketik ping dan tekan enter, gunakan IPv6 sebagai protokolnya. Jadi kita di R1 tadi itu kita ping lagi. Nah, kita masukkan ini protokol, sesuaikan. Ininya juga dan untuk ke bawahnya itu gak usah. Nah, setelah itu kita lanjut saja ke yang selanjutnya, yaitu kita ping
ini untuk protokol IP-nya kosong, target address-nya ini 10.000. Nah, ini kita coba putuskan antara kabel ISP dan eksternal. Nah, maka itu kan muncul kayak U gitu kan. Terus kita sambungkan lagi, coba sambungkan lagi. Nah, maka berjalan. Nah, itu ketik Ctrl Shift 6 untuk ngeberhentiin perintah pingnya. Lanjut. Gunakan perintah transfer dari PCA ke eksternal. Jadi kita ke PCA, itu ke command prompt. Setelah itu mana ini? Nah, ini disalin saja. Paste. Nah, setelah itu lanjut ke langkah kedua, jelajahi opsi tambahan perintah tracer. Ini salin saja. Nah, setelah itu kita yang ini. Jangan lupa dikasih ini. Oke. Nah, setelah itu lanjut ke langkah ketiga, gunakan perintah dari router R1 ke eksternal. Kita ke R1. Setelah itu ini masukkan ini, Ctrl C, kita paste saja yang langkah keempat. Setelah itu kita masukkan yang kedua. Nah, seperti itu. Lanjut ke yang selanjutnya. Ini kita tadi tuh yang R1 ya, kita ke S1. Sekarang kita ke S1. Nah, ini kita masukkan setelah itu kita masukkan yang ini. Lanjut
Ke latihan 4, troubleshoot terhadap topologi. Langkah 1, copy and paste konfigurasi berikut ke dalam router. Di latihan keempat kita ke setelah itu kita ke ISP. Langsung saja kita ke ISP. Ya, sebentar. Nah, ke ISP kita ketikkan enable. Seperti biasa konfigurasi terminal itu kita salin saja ini. Nah, sudah. Lanjut langkah berikutnya, dari jaringan L1 gunakan ping dan traceroute atau traceroute untuk men-troubleshoot dan membetulkan masalah pada jaringan ISP. Kita ke PCA, command prompt. Setelah itu kita ping ini, salin saja. Nah, berhasil. Kita lanjut ke ping selanjutnya. Ini juga berhasil. Lanjut. Kita lanjut ke ping selanjutnya. Nah, ini destination host unreachable. Itu gunakan perintah show untuk mengetahui running configuration dari router ISP. Kita ke ISP. Itu kita ketikkan show run. Nah, itu kita ketikkan show IP interface brief. Show IP interface brief. Nah, seperti ini kira-kira. Setelah itu betulkan persoalan yang ditemukan. Ini kita konfigurasi terminal. Itu kita salin saja ini. Nah, setelah itu kita ke PCA, ke command prompt. Setelah itu kita ping ini. Kita ping ini sudah berhasil. Terus yang ini juga. Nah, setelah itu kita lanjut ke pertanyaan. Apa yang dapat mencegah respon ping atau threshold dari mencapai perangkat asal di samping isu konektivitas network? Perangkat perlindungan jaringan yang memblokir paket ICMP, masalah routing, tindakan ISP yang memblokir threshold pengaturan,
pada perangkat seperti router atau switch yang salah konfigurasi. Penggunaan Network Address Translation atau NAT dan pengaturan keamanan di perangkat asal yang memblokir respon. Untuk pertanyaan kedua, jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada pada remote network seperti 209.165.200.227, pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping? Apa maksudnya? Jika Anda melakukan ping suatu alamat host yang valid dan menerima respon ini, apa yang harus dicek? Jika melakukan ping ke alamat yang tidak ada pada jaringan remote seperti 209.165.200.227 akan menerima pesan request timeout. Pesan ini berarti bahwa perangkat di jalur tidak dapat menemukan jalur ketujuan atau tidak menerima balasan dari alamat tersebut. Jika menerima respon ini ketika memping alamat host yang valid, periksa konfigurasi jaringannya untuk memastikan tidak ada blok atau rute yang salah. Untuk pertanyaan yang ketiga, jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada dalam suatu network dalam topologi seperti 192.168.5.3 dari PC berbasis Windows, pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping tersebut? Apa yang diindikasikan oleh pesan ini? Jawabannya PC A, ping 192.168.5.3. Jika melakukan ping ke alamat yang tidak ada dalam jaringan topologi seperti 192.168.5.3 dari PC berbasis Windows, akan menerima pesan destination host unreachable. Pesan ini menunjukkan bahwa tidak ada jalur yang valid atau rute menuju alamat tersebut. Ini biasanya diakibatkan oleh tidak adanya rute yang dikonfigurasi atau masalah dalam pengalamatan jaringan. Untuk soal yang keempat, berapa nilai IPv4 TTL diset pada host Windows itu? Berapa nilai IPv4 TTL yang ditentukan pada perangkat Cisco? Jawabannya, nilai default IPv4 TTL time to live pada host Windows biasanya diset ke 128. Pada perangkat Cisco, nilai default IPv4 TTL biasanya diset ke 225. Untuk pertanyaan yang terakhir, berapa nilai dari IPv6 hop limit yang diatur pada host Windows? Berapa nilai IPv6 hop limit yang diset pada perangkat Cisco? Jawabannya, nilai default dari IPv6 hop limit pada host Windows biasanya disebut H$128. Pada perangkat Cisco, nilai default IPv6 hop limit biasanya di set ke 64. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.